Seperti Ustadz pernah ngajarin mobil ya, ngajarin mobil. Bahkan di Kelapa Gading itu, maaf, ada salah satu teman kita, dia ditakdirkan tidak berfungsi matanya ya, sejak kecil ya konon kabarnya. Jadi cuma satu yang bisa ngeliat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ala ma awza'ana alaihi syukra wa sabra wa tasliman lima alhamana alaihi sabra alladhi asbala alaina min kifayatihi sikra wa abdalana min ba'di usri yusra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhiluna daral khulud, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Video apa foto tuh? Video Ustaz. Video. Oh, ya, lanjut. Silakan. Syukran. Ada yang menarik setelah kemarin surat An-Nas ya, meskipun secara singkat karena waktu, namun sekarang ada pasangannya yang berbarengan turun dari Allah melalui malaikat yang besar, yaitu Jibril alaihissalam, yaitu surat Al-Falaq. Jadi dengan An-Nas dengan Al-Falaq ya, dua surat yang disebut mu'awwidzatain. Jadi sebagaimana Allah juga menyindir dalam surah yang lain ya, menegaskan, diantaranya kamu bisa lihat di surat Fussilat ayat 36. Jadi surat ke-41 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin bisa dengarkan dulu. Dan jika setan mengganggumu, setan artinya sesuatu yang jahat, sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang buruk ya, dari bangsa jin atau apa. Setan itu kan sesuatu yang buruk ya. Meskipun nanti makhluknya bisa jadi dari bangsa manusia ya, artinya luarnya mungkin manusia, atau bisa jadi langsung dari bangsa jin ya. Intinya sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang jahat apabila mengganggumu ya. Kalau di ayat ini memang ditegaskan, jika setan mengganggumu dengan sesuatu gangguan macam-macam bentuknya ya. Kalau enggak mempan dengan cara ini, cara begitu ya, sebagaimana yang mungkin tadi hampir disindir sama ustazah, sama Umi, hanya suruh nanya ke ustadz ya, meskipun ustadz nggak ada tapi sempat tahu lah artinya. Cuman singkatnya, Nabi Ibrahim digoda sampai keturunannya, sampai ke anaknya, istrinya, yaitu ibunya Ismail ya. Di antaranya waktu itu Ibu Hajar. Itu lewat Ibrahim setan mengganggu, nggak mempan. Akhirnya lewat istrinya, yaitu ibunya Ismail. Nggak mempan juga karena solehah ya, imannya kuat, amal ibadahnya baik, ikhlas dan bagus. Nggak mempan. Akhirnya dengan cara lain, lewat Ismail ya, dan sebagainya, sama. Maka kita dalam kehidupan, potret hidup kita ini, dari berbagai penjuru, dengan berbagai cara diganggu ya. Kalau di surat An-Nas kemarin diantaranya dengan
al-waswas, dengan bisikan, dengan rayuan ya. Kemudian sesuatu yang tersembunyi ya. Namun ada beberapa ahli mufassir mengatakan al-khannas itu dia juga bersembunyi, yang mengganggu bersembunyi. Nah, terutama kalau kitanya berani, dalam artian kita ingat kepada Allah, zikrullah. Dalam tafsir wa ghafalu an zikrillah. Kalau mereka lalai atau lupa atau jauh dari Allah, baru mereka benar-benar berani mengganggu dan semakin mengganggu. Tapi sebaliknya, kalau kita yang berani, kita yang artinya dekat dengan Allah, kita zikir, ingat Allah, maka mereka bersembunyi. Nah, ada sebagian mufassir, ahli tafsir yang menerjemahkan tadaburnya seperti itu. Namun pada intinya segala bentuk godaan nih dalam surat Fussilat ini, apabila setan memberi gangguan, mengganggumu dengan sesuatu apapun ya, godaan, gangguan, maka apa yang kita lakukan? Nah, ditegaskan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Nah, ini, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah Allah yang maha apa? Dialah Allah yang maha melindungi. Artinya di surat Al-Falaq, di surat An-Nas kemarin ya, kalau di surat ini, di surat Fussilat ini, kalimat ayatnya wa imma yanzaghannak minasyaiton. Jadi manusia kan seperti yang kemarin Ustaz jelaskan, pada dasarnya punya beberapa potensi ya. Terutama sifat yang mendekam dalam jiwa setiap kita. Bisa takut, bisa berani, bisa penyabar, bisa pemarah dan sebagainya. Bisa. Nah, pemberani ada takutnya kan? Ada juga sebetulnya. Nah, apalagi ketika semakin ditakut-takut, semakin diganggu. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton. Jadi kalau kita terjadi sesuatu, ada yang menggoda kita, ada yang mengganggu kita, ya, maka diperintahkan dalam surat Fussilat ini, minta dan mohonlah perlindungan. Karena kita nggak bisa, sebetulnya seberani kita juga kalau nggak berlindung pada Allah, bahaya, bisa nggak menjamin. Makanya yang Ustadz maksud itu kan sering kan, banyakin zikrullah, pahami zikrullah ya, resapi, kemudian latih, bukan hanya lisan saja, bagaimana benar-benar kita coba pahami dalam kehidupan. Misalnya Allah Akbar, jadi Allah yang besar, Allah yang maha besar. Nah, maka ketika seperti ini kan Ustadz bilang, maka ini sudah berlindung pada Allah, maka insya Allah yang sebesar apapun makhluk jahat dia akan kecil. Sebaliknya, kalau kita jauh dari Allah, maka keberanian kita bisa kecil lagi. Nah, maka dalam surat Fussilat ini mintalah perlindungan pada Allah. Ditegaskan ya, mohonlah perlindungan kepada Allah, jangan kepada yang lain, pada Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya gini, dalam surat Fussilat 36 ini, kalau ada pendamping atau yang nge-backing kita itu amat melihat, memantau kita, mendengar, kemudian ya dekat dengan kita, maka kita akan merasa aman. Seperti Ustadz pernah ngajarin mobil ya, ngajarin mobil. Bahkan di Kelapa Gading itu, maaf, ada salah satu teman kita, dia ditakdirkan
tidak berfungsi matanya ya, sejak kecil ya konon kabarnya. Jadi cuma satu yang bisa ngeliat. Nah, orangnya kecil juga diajarin mobil gede, wah ya kan, mobil yang ada moncongnya. Kalau Ustaz ngajarin yang ada moncongnya, kenapa? Biar mudah adaptasi ke mobil yang lain. Apa yang terjadi? Yang tadinya dia penakut, ya, begitu Ustaz, ayo Ustaz yakinkan bahwa pertama, ana di samping antum, ana siap-siap megang rem, tenang aja. Terus juga anda juga tahu cara ngendalin. Nanti kalau kamu labil, terjadi kagok atau mau nabrak, tenang aja, ana ada caranya. Maka apa yang terjadi dengan diri dia? Semakin nyaman, semakin keberaniannya tumbuh, ya kan? Takutnya hilang. Kenapa? Karena dia pertama, Ustadz deket, menjagainya deket di sampingnya. Yang kedua, Ustadz yakinkan dengan siap-siap megang rem. Yang ketiga, Ustadz kasih tahu bahwa ana bisa nanganin antum ketika antum nanti terjadi mau nabrak atau apa, ana tahu bagaimana cara nanganin antum biar aman. Tenang aja. Coba sebaliknya. Udah, tenang aja. Ana liatin dari jauh. Ya memang sih ana juga belum tahu cara nolongin antum. Dan itu rem juga rada nggak pakem gitu. Apa yang terjadi? Tidak seperti yang awal ya. Maka seperti itu layaknya. Allah maha dekat, ya kan? Allah maha dekat dengan kita, ya, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Urat nadi mana urat nadi? Ini dengkul, mana urat nadi? Nadi Junaid itu ya urat nadi ya. Lebih dekat dari urat, ya, bahkan ya, kalau yang kita sama-sama hafal ya di baik di ayat-ayat, terutama ayat-ayat yang lumayan ya, yang orang bilang jadi kunci untuk menghafal. Nabi dibocorin oleh Allah rahasia biar tenang. Wa idza sa'alaka ibadi. Jadi diberikan satu informasi dari ayat Allah untuk engkau dan untuk umatnya, maka harus disampaikan. Sampai sekarang kita bisa nikmati di dalam 30 juz. Apa diantaranya? Allah bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ma makna qarib? Dekat. Muhammad, kalau ada yang nanya tentang aku, kasih tahu, ya, jawablah, sungguhnya aku dekat, ya kan? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, dan seterusnya. Saya akan menjawab, saya akan. Kenapa? Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha segalanya. Jadi kita kalau berlindung aman nggak? Aman. Kenapa? Karena ya tadi kita merasa pede. Kenapa? Karena nyaman. Bisa nyaman kenapa? Karena nanti kalau kenapa-napa ada dia ini gitu kan gitu. Kalau saya mau nabrak, Ustaz udah siap dengan remnya. Ustaz udah tahu caranya untuk mengendaling biar selamat kan. Nah, maka disinilah hidup kita ini harus benar-benar meyakini bahwa tidak ada perlindungan yang sebenarnya, yang benar-benar menjamin kecuali Allah. Makanya kembali di surat Al-Falaq, An-Nas ini tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Ini untuk satu pelajaran kepada kita umatnya, disebut dengan surah Muawwidzatain. Kedua itu bahwa di dalamnya adalah memberikan pelajaran untuk kita selalu mohon perlindungan kepada Allah.
Oke, sejenak Ustaz coba kembali ke Al-Falaq, ke nama Al-Falaq, surah Al-Falaq. Ada beberapa ulama menyatakan Al-Falaq, ya, fa'lam qaf, itu bimakna al-isbah, bisa disebut pagi. Namun ada beberapa ahli tafsir lainnya, ya, karena bahasa Arab itu bisa beberapa arti. Ada yang mengatakan al-falaq itu apa? Membelah. Cuman secara kaidah di situ bersifat apa? Isim masdar yang maf'ul, terbelah. Jadi kalau bahasa kita terbelah, membelah, terbelah. Maksudnya apa? Ahli mufassir menyatakan terbelah, ya, dari membelah ini, membelah malam ini. Malam kan awalnya malam, ya, sebelum pagi dibelah, muncullah terang. Jadi malamnya terbelah menjadi muncul terang, muncul pagi, Al-Falaq. Maka termasuk banyak yang membaca Al-Falaq diantaranya, baik ketika sunnah atau sholat fajar atau pas subuh, ya, pas qobliyah, ada yang membaca. Ya, intinya dua surat ini surat perlindungan kepada Allah yang Nabi sering membacanya, ya, baik mau tidur, ya, ditiupkan, kemudian pada zikir-zikir, ya, zikir-zikir. Nah, baik, sekarang kita coba lagi kalimat Al-Falaq ini kita telusuri. Membelah, ya, seperti firman Allah yang diabadikan dalam surah Al-An'am, ya, surah Al-An'am. Di situ ada kalimat faliq, falaq, faliq, faliqul isbah, faliqul isbah. Isbah itu pagi, sobah, sobah al-khair. Ya, kalau bahasa kitanya selamat pagi, ya, assalamualaikum bagusnya. Yang biasanya kalau untuk belajar bahasa Arab, sobah al-khair, sobah an-nur, sobah surur, as-sa'adah, ya, sobah subuh. Nah, ya kan, namanya juga akhirnya sholatnya dinamakan sholat subuh dari kalimat sobah, isbah. Nah, faliqul isbah dalam surat Al-An'am, ya, dia yang membelah, menyingsingkan, ya, pagi. Nah, maka ketika sesungguhnya Allah, innallaha faliqul isbah, faliqul habbi wan nawa. Kalau yang di surat ayat 95-nya baru faliqul isbah, ya. Jadi Allah yang membelah, ya. Jadi pelakunya adalah Allah. Itu kan isim fa'il, ya, nanti kalau belajar surah faliqul isbah, surat Al-An'am. Adapun juga dinyatakan faliqul habbi wan nawa, innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah menumbuhkan. Jadi ada, ya, tadi, ya, ahli-ahli tafsir yang memaknai falak itu membelah, akhirnya muncul, tumbuh. Ya kan, kalau malam udah dibelah,
akhirnya yang muncul pagi terang. Ya, seperti dalam surat Al-An'am ini Allah yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Falikul habbi wal falak. Oke. Kita baca ta'awudz bareng-bareng surat Al-Falaq. Pagi. Nah, kemudian tadi qul a'udzu birabbil falaq. Nabi dituntun, diajarkan melalui ayat Allah untuk katakan aku berlindung kepada Allah yang menguasai pagi, ya, yang membelah malam muncullah pagi, ya, membelah kegelapan jadi pagi. Min syarri ma khalaq, berlindung pertama dari kejahatan makhluk. Jadi Allah menguji, ya, seperti tadi jin, kalau kita berlindung atau meminta kepada jin, malah akhirnya jin semakin berani dan semakin nakut-nakutin. Dan Allah tumbuhkan rasa takut pada diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berlindung kepada Allah, maka makhluk-makhluk juga takut. Artinya kalau kita berlindung, memohon pada Allah, zikrullah, ibadah, senantiasa dekat, berusaha untuk dekat dengan Allah. Nah, ini yang diharapkan, dianjurkan dalam surat An-Nas, Al-Falaq, kita berlindung. Min syarri ma khalaq. Ayat ini termasuk mencakup seluruh yang Allah ciptakan, baik manusia, jin, hewan, benda, ya. Ini bisa menimbulkan bahaya. Makanya kan bilang gunting atau pisau, ya. Artinya jangan bermain dengan itu kalau nggak dibutuhkan. Nah, kecuali lagi dibutuhkan, kayak tukang nasi goreng, dia dengan benda pisau yang tajamnya dan membahayakan, tapi dia bisa menggunakan dengan baik, ya, sesuai dengan keperluan yang baik. Nah, tapi kalau tidak, hanya untuk main-main gitu, ya. Gitu. Di surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Ya. Ini sebetulnya nanti mungkin diterangkan, ya. Cuman masuknya bukan juz 30, ya, tapi ini hanya mengambil contoh nih, ya. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka rasa takut. Sebagaimana gini. Jadi sebetulnya ulah manusia, kalau dia tidak berlindung pada Allah, dia malah meminta perlindungan pada jin atau selain Allah tadi, maka tidak menjamin. Akhirnya malah si jinnya jadi nakut-nakutin. Artinya apa? Menandakan si manusia ini wah penakut. Artinya tambah